Sport ya. Nah, jadi nanti teman-teman kan akan semalam dapat surat dari panitia, surat keterangan telah mengikuti kegiatan diklat materi ya, pemberian materi gitu ya. Nah, nanti saya juga akan kirimkan surat pengantar teman-teman untuk mengikuti tugas mandiri ini ya. Dibe- di- Diberikan kepada kepala sekolahnya. Kalau yang kepala sekolah maka sampaikan ke yayasan gitu ya. Jadi surat pengantarnya ada. Kegiatan tugas mandiri dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita sudah harus mulai tugas mandiri. Sampai kita target tanggal 10 Desember teman-teman sudah mengirimkan tugas mandirinya ke saya. Karena saya harus menilai ya, harus merekapitulasi nilainya untuk dikirimkan ke Pekanbaru ya, kurang lebih tanggal 17 Desember. Tuh. Jadi tugas mandiri ini dibagi 4 tahap kegiatan. Yang pertama tahap 1, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD. Jadi semua peserta di kelas dasar itu wajib melakukan KBM di satuan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pembimbing praktek setelah tahap pendalaman materi berakhir. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok ya, dengan masing-masing kelompok berjumlah 20 orang gitu. Jadi ya, misalnya kelompok 1 itu di pendamping praktiknya Ibu Nursia SPD, nanti pesertanya ada 20 orang gitu ya. Terus yang kedua, kelompok 2 saya ada. Nanti saya sharekan nama kelompoknya di grup ya. Kelompok 2 pendamping prakteknya Ibu Rasita Siregar, nanti bisa apa 20 peserta juga gitu. Jadi nanti bisa koordinasi ya selama pengerjaan tugas mandiri bersama kepada pendamping praktek tugas mandirinya. 20 orang dengan Ibu Nursia, 20 orang dengan Ibu Rasita, sisanya nanti dengan saya gitu ya. Nah, tugas mandirinya dibagi 4 tahap kegiatan. Ada yang tugas mandiri wajib. Wajib itu berarti peserta wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran di satuan PAUD yang telah ditetapkan atau terpilih dengan materi yang sudah ditentukan. Itu yang wajib. Yang kedua, tugas mandiri pilihan. Tugas mandiri pilihan. Jadi, peserta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di satuan PAUD nanti apa-apa saja nanti dijelaskan kembali. Di tahap itu tahap pertamanya, tahap keduanya ada pelaksanaan kegiatan kunjungan belajar lokal atau KBL. Jadi dari 20 peserta itu sepakat untuk melakukan kunjungan belajar lokal di salah satu satuan pendidikan milik dari satuan pendidikan dari peserta atau mungkin yang dipilih disepakati ya untuk mengobservasi cara mengajar dari salah satu dari peserta gitu ya. Di tahap ketiga pelaksanaan kegiatan di gugus PAUD. Jadi semua peserta di kelas dasar yang hadir yang mengikuti kegiatan di kelas dasar wajib mengimbaskan ya, bisa menceritakan kembali ya pengalaman di kelas berjenjang tingkat dasar, berbagi materinya dan menginformasikan kepada teman-teman yang ada di PKG atau di gugus PAUD betapa pentingnya mengikuti kegiatan di kelas dasar ini dan sangat bermanfaat. Baru sesudah itu tahap 4 penyusunan laporan tugas mandiri. Bobot tugas mandiri itu 210 JPL sebanyak 30 hari kerja efektif. Jadi kita persingkat ya. Ibu Soehartati minta bantu Ibu Fitri Lailatul Najwa untuk informasikan ke Ibu Soehartati untuk join ini dulu, join apa ya. Makasih Bu Fitri karena udah bantu. Ya. Tunggu ada yang join lagi. Bolak-balik masuk join. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, ini tabelnya ya. Jadi untuk teman-teman itu ada tugas untuk menyusun RPPH selama 5 hari ya. Teman-teman wajib membuat RPPH selama 5 hari, modul perencanaan pembelajaran. Kalau misalnya bisa mulai hari ini aja buat modulnya. Kemarin sudah di-share ya sama saya, itu dari Bu Armi modulnya. Itu yang catat ya teman-teman, buat modul perencanaan pembelajaran selama 5 hari. Nah, hasilnya, jadi teman-teman punya punya RPPH selama 3 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan itu harus ada rencana untuk stimulasi, ya, stimulasi. Kalau stimulasi berarti dia anaknya usianya di bawah, bukan TK, ya dari 0 sampai 3 tahun, gitu. Bisa dengan anak eh, ya oke, ini dia RPPH ya. Yang pertama. Nanti teman-teman catat dulu ya. Yang mau tanya catat dulu biar nanti nggak ini. Yang kedua, pelaksanaan KBM, belajar melalui bermain ya. Modul ajar sesuai dengan modul ajar belajar anak usia dini ya. Teman-teman harus ada dokumentasi aktivitas stimulasinya selama 2 kali pertemuan. Ini sama juga nih. 2 kali pertemuan, dokumen KBM-nya selama 3 pertemuan, 5 hari, 5 hari. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman melakukan kegiatan PHBS dengan anak-anak di sekolah. Ya, bisa cuci tangan, cuci tangannya yang sesuai dengan kegiatan cuci tangan yang benar. CTPS, cuci tangan pakai sabun yang benar, dengan langkah-langkah yang benar. Juga teman-teman bisa mengajak anak-anak untuk eh, kegiatan eh, pengisian kartu menuju sehat, ya, deteksi dini tumbuh kembang anak. Terus juga bisa dengan eh, kegiatan gosok gigi dan lain sebagainya. Terus melakukan penilaian perkembangan anak dalam KBM. Jadi hasilnya adalah dokumen hasil penilaian perkembangan anak minimal 2 anak. Jadi teman-teman mengambil sampel ya, sampel dari 2 anak yang ada di sekolah, ya, di kelas teman-teman. Ya, nanti di-share Bu Dira. Nanti di-share ya. Nanti ada khusus petunjuk teknisnya untuk tugas mandiri, nanti di-share. Dokumen hasil penilaian perkembangan anak. Diusahakan dokumen itu bisa nyambung, disertakan juga dengan indikator indikator yang ingin dinilai gitu ya. Kemarin kan di penilaian ada 3 model ya. Ada checklist, anekdot, terus ada juga apa kemarin ya. Bisa bisa menggunakan yang kemarin di materi. Selanjutnya itu adalah tugas wajib di satuan PAUD. Nah, itu yang pertama tugas wajib. Yang pertama buat RPPH, kedua eh, melakukan KBM, ya, melakukan KBM. Terus kalau untuk RPPH kayaknya bisa dibuat hari ini. Jadi clear, tugas mandiri hari ini adalah membuat RPPH untuk 5 hari KBM. Untuk 5 hari KBM. Nah, mulai besok melakukan ini pembelajaran di kelas, ya, di kelas untuk stimulasinya 2 hari, untuk kegiatan belajar mulai bermain 3 hari, berarti 5 hari gitu ya. Kalau RPPH buatnya 1 hari aja hari ini. Berarti tanggal 23 hari ini, nah, 23 hari ini teman-teman membuat RPPH 23. Nah, 24 sampai tanggal 28 teman-teman melakukan KBM. Gitu. Terus setelah itu, setelah melakukan KBM, teman-teman bisa melakukan
ini pelaksanaan PHBS ya selama 4 hari. 10 tanggal 28, 29, 30 sampai tanggal 30. 3 hari juga bisa sih sebenarnya. Itu hanya waktunya ya. Nggak mesti tiap hari. Dia 1 kali aja. PHBS itu wajib. Baru yang terakhir untuk yang tugas di satuan PAUD yang wajib adalah membuat penilaian ya. Penilaian dokumen minimal 2 anak. Selamat bergabung Ibu PPTN kita, Bunda Rasita Siregar SPD ya. Mohon maaf kita lanjut lagi ya Bu. Itu tadi yang tugas wajib. Nah, sekarang adalah tugas pilihan ya. Tugas pilihannya oke. Ini ada catatan pilih salah satu. Yang pertama adalah mengidentifikasi perkembangan anak. Jadi salah satu dari anak ibu-ibu semua peserta diklat dasar boleh diidentifikasi perkembangannya. Jadi produknya apa? Dokumentasi hasil identifikasi aspek perkembangan terhadap anak ya minimal 2 anak. Nah, berarti itu yang tugas pilihannya. Boleh identifikasi. Misalnya Ibu Mariani mengidentifikasi karena Bu Mariani pegang anak usia 3 tahun, maka Bu Mariani pegang mungkin mau identifikasi Akbar ya. Apakah usia Akbar di usia 3 tahun sudah sesuai dengan tugas perkembangannya? Dari mana Bu Mariani tahu di Akbar itu sudah benar perkembangannya? Itu dari STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak gitu. Nanti tinggal dicari saja indikator-indikator di STPPA sesuai dengan usia Akbar, nanti baru di checklist mana yang sudah ada, mana yang belum gitu, yang belum berkembang. Itu yang pertama untuk yang pilihan. Atau kalau misalnya merasa saya nggak mau yang identifikasi perkembangan anak, boleh ganti dengan interaksi positif guru dengan anak dan orang tua. Jadi hasilnya itu seperti bagaimana cara teman-teman mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua. Jadi itu nanti harus ada dokumentasi pertemuan dengan orang tuanya, terus apa-apa saja yang dibahas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman boleh pilih yang pilihannya itu identifikasi anak atau komunikasi dengan orang tua wali murid tentang perkembangan anak. Itu untuk tugas pilihannya. Lalu tugas wajib tadi sudah ya, tugas wajib bikin RPPH 5 hari untuk 5 hari. Hari ini ya dituntaskan biar cepat selesai. Contohnya sudah dibagikan di dalam grup. Terus besok mulai mengajar di kelas ya. Kalau bisa pakai RPPH yang Bunda-Bunda buat, yang modul ajar yang Bunda-Bunda buat, dan ingat untuk mendokumentasikan ketika teman-teman mengajar dengan alat main dan lain sebagainya yang sesuai dengan materi yang ada di diklat kemarin. Yang ketiga itu PHBS, yang keempat penilaian. Nah, itu wajib harus ada. Jadi sebenarnya supaya gampang, pada saat besok selama 5 hari dari tanggal 24 sampai tanggal 28 teman-teman melakukan KBM, langsung aja buat penilaiannya. Jadi poin D teman-teman sudah nggak mesti dikerjain lagi nanti, nggak usah pusing gitu ya. Siap Bu Asesor. Nah, oke, nggak apa-apa. Itu untuk yang wajib, yang tugas berarti yang pilihan boleh pilih ya. Identifikasi perkembangan anak atau komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Selanjutnya, kunjungan belajar lokal selama 2 hari ya. Itu bisa dilakukan seperti tadi ya. Misalnya dari 20 orang ya, grupnya Ibu Mariani, mau semuanya mau
mengobservasi sekolah Ibu Mariani. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Teman-teman ke tempat Ibu Mariani untuk melihat bagaimana mengobservasi hasil dari Bu Mariani belajar di diklat dasar. Nah, nanti teman-teman bisa menilai gitu, bisa saling memberikan masukan. Itu kunjungan belajar lokal. Atau misalnya teman-teman ya bisa di apa ya, dicari solusinya gitu ya. Terus yang ketiga, pengibasan di gugus PAUD atau PKG. Sama teman-teman berkoordinasi nanti dengan PKG terdekat yang ada di dekat tempat desa atau kecamatan teman-teman, izin untuk melakukan pertemuan gitu kan, lalu memberikan pengimbasan, boleh nanti dibagi misalnya dari 20 orang gitu ya, dibagi siapa yang menyampaikan materi materi modul ajar, siapa yang menyampaikan materi tentang kesehatan dan gizi. Jadi semua materi yang dari diklat dasar itu bisa di-sharingkan kepada teman-teman di gugus atau di PKG. Tentu saja nggak sesuai dengan yang kemarin teman-teman dapatkan waktunya ya. Jadi dipersingkat gitu, dipersingkat. Silakan kalau misalnya tidak memberatkan, membuat semacam balehonya dengan ukuran yang kecil untuk menginformasikan kepada kita bahwa oh iya itu ada pengimbasan gitu kan. Nanti juga ada form-formnya yang harus dibawa ke kegiatan tersebut ya, nanti akan dibagikan. Jadi setelah itu baru menyelesaikan laporan tugasnya. Jadi dikumpulkan tuh semua laporan tugasnya